Petrus masuk ke situ dan dia lihat murid yang satu juga masuk di situ. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Petrus bilang, tidak ada Tuhan. Tapi kain kafan ada di sini, kain peluh tergulung di sini, Tuhan tidak ada. Mereka sekarang lihat dan percaya. Pada awalnya mereka tidak tahu, mereka tidak percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Petrus ada sekarang di kubur Tuhannya dan Tuhan tidak ada. Dia berada di kubur Tuhan yang dia sangkali itu. Sekarang Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan melakukan apa yang dia katakan. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Engkau Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka melihat dan percaya. Ada banyak kali seperti Petrus. Kita mungkin sedang bertekad mengasihi Tuhan. Tapi dalam tekad mengasihi Tuhan itu banyak kali kita juga menyangkal Tuhan kita. Kita bertekad mengasihi Tuhan, Tuhan saya akan mengasihi engkau. Saya sungguh-sungguh mengasihi engkau Tuhan. Tapi banyak kali kita seperti Petrus. Di saat kita sedang berjuang mengasihi Tuhan, di saat itu juga kita menyangkali Tuhan kita. Benar? Di saat kita sedang berjuang untuk mau taat pada Tuhan. Di saat kita sedang berjuang mau memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Banyak kali di saat seperti itu juga. Kita menjadi orang-orang yang seperti Petrus. Yang menyangkali Tuhan. Tetapi tolong ingat. Petrus tidak berhenti. Petrus tetap ikut Tuhannya. Dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan yang menyangkal Tuhan. Dosa, sangat berdosa saudara. Karena Tuhan memberi dia makan. Tuhan mengajar dia dengan baik. Berjalan bersama-sama dengan, tapi tega engkau Petrus. Teganya engkau menyangkali Tuhanmu. Saudara, bukankah banyak kali Tuhan berkati kita dengan limpah? Bukankah banyak kali Tuhan memberi kita sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan? Tetapi bukankah kita juga banyak kali melupakan Tuhan pada saat seperti itu? Kalau kita sudah sedih, kita minta Tuhan berkati saya. Ketika sedang diberkati, apa kita masih ingat Tuhan, saudara? Saya bicara dengan para penatua. Kita banyak kali melupakan Tuhan berkati kita untuk kita bisa bekerja. Dan dapat hasil dari pekerjaan itu. Setelah itu, apakah kita menggunakannya untuk Tuhan? Bukan kasih ke gereja loh, saudara. Bukan itu maksud saya. Tapi apakah kita menggunakannya dengan baik? Supaya Tuhan dimuliakan? Ataukah setelah kita selesai dari itu baru kita pikir, aduh, kenapa seperti ini? Saudara, masih belajar telah tetap dengan Petrus, saudara. Aduh, kenapa seperti ini? Tapi jangan berhenti mengikut Tuhan. Petrus pasti berpikir, kenapa saya mesti menyangkali Tuhan saya? Kenapa saya harus seperti ini? Petrus 3 hari itu dia akan sangat menderita hidupnya. Tuhan ada di dalam kubur. Dia berpikir tentang dirinya, kenapa saya mesti menyangkali Tuhan saya? Tapi Petrus tidak berhenti, saudara. Petrus tidak berhenti mengikut Tuhan. Petrus tidak berhenti karena Tuhan mendoakan dia. Petrus, saya berdoa supaya engkau, imanmu jangan gugur. Saudara, jangan berhenti mengikut Tuhan. Sekalipun ada banyak kelemahan dalam hidup kita. Kita bukan orang sempurna. Kalau Petrus saja melakukan kesalahan. Apalagi Sony Roland Pontolawokang. Apalagi kita, saudara, sebut nama saudara. Kita lebih lemah, jauh lebih lemah dari Petrus. Tapi mari belajar dari Petrus. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Kita boleh duduk sendiri menunggu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi Tuhan? Kita mungkin lupa apa yang Tuhan katakan. Apa yang akan terjadi Tuhan? Saya tidak tahu. Lalu orang akan bilang pada kita, Tuhan kita sudah diambil. Waduh, sama-sama sakit saudara. Kok Tuhan diambil? Kenapa Tuhan diambil? Lalu dia berlari dan setelah itu dia sampai dan lihat. Tidak. Kain ada di situ. Kain ada di sini. Nggak mungkin dicuri orang. Nggak mungkin dicuri orang. Dan Petrus mengerti. Apa yang Petrus buat? Dia pulang, saudara. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Hidup masih terus berjalan, saudara. Hidup masih berjalan dalam segala kelemahan kita. Hidup masih harus dijalani dalam segala kekurangan kita ketika kita mau mengasihi Tuhan. Hidup harus tetap berjalan walaupun banyak kali kita melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi tetaplah berjalan, pulanglah ke rumah. Pulanglah ke tempat di mana Tuhan bilang, tunggu saya di sana. Karena saya akan mendahului kamu ke Galilea. Itu kata Tuhan.
jangan berhenti. Dalam sakit sekalipun, jangan berhenti. Itu sebabnya saya katakan ketika Tuhan berdoa padanya, Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saudara lihat sesudah itu apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus balik itu. Yohanes kan saudara boleh baca di situ. Dia balik, dia bilang, saya mau tangkap ikan. Saya sudah khotbahkan tahun lalu, 2 tahun lalu. Petrus tangkap ikan. Saya balik lagi kerja. Kenapa? Karena saya sedang menunggu Tuhan. Tuhan bilang, tunggu saya di Galilea. Saya akan ketemu dengan kalian di Galilea. Dan Petrus pergi ke Galilea. Petrus bawa pancing. Dia ingat lagi, ini yang saya gunakan dulu untuk hidup saya. Sekarang hidup saya ada dengan Tuhan. Ini pancing ini yang saya gunakan dulu. Dia akhirnya dia bisa hidup dari situ. Saudara tahu? Tuhan tanya, adakah kamu punya makanan anak-anakku? Petrus lagi tangkap ikan. Dia turun. Di darat itu Tuhan sudah sediakan ikan bakar bagi Petrus. Tuhan sudah sediakan makanan bagi Petrus. Lalu Tuhan bilang pada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Bayangkan kalau Petrus berhenti. Bayangkan kalau Petrus kalah karena persoalan dalam hidupnya. Bayangkan kalau Petrus kalah karena persoalan-persoalan yang dilakukan. Karena kelemahan-kelemahannya. Apakah Tuhan akan berkata padanya, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku? Tidak. Petrus tidak kalah. Saudara, apakah kita mau kalah karena persoalan? Apakah kita mau kalah karena pergumulan hidup kita? Apakah kita mau kalah karena kegagalan-kegagalan kita? Saudara, nggak usah bicara kegagalan dengan saya. Saya adalah hamba Tuhan yang paling banyak gagal. Paling gagal, tapi saya nggak mau berhenti. Saya tidak akan berhenti. Saya tahu Tuhan dengar ini. Saya tahu Tuhan dengar ini. Dan Tuhan mungkin akan berkata, Sony, jangan banyak omong di situ. Karena Petrus menyangkal saya. Tapi saya mau minta kemurahan Tuhan. Kalau engkau bisa berkata seperti Petrus, aku akan berdoa supaya imanmu jangan gugur. Berikan doa itu kepada saya. Saudara mau berkata begitu kepada Tuhan? Tuhan, saya gagal. Tapi beri doa itu kepada saya. Jangan iman saya gugur. Dan Petrus berdiri ketika Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Petrus ingat apa yang Tuhan katakan padanya. Engkau menyangkali aku, Petrus. Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Engkau tahu, Tuhan. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihimu? Petrus bilang, aku mengasihimu, Tuhan, cuma seperti yang dapat aku lakukan, Tuhan. Dan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Saudara bayangkan kalau Petrus menyerah kalah? Di Kisah pasal 2 tidak akan tercatat. Petrus berkhotbah sampai 5.000 orang bertobat. Petrus itu cuma hasil dari pelayanan Andreas. Cuma 1 orang. Tapi dibilang pada Tuhan, saya lemah, Bapak. Saya tidak kuat, Tuhan. Saya banyak kali gagal. Saudara, tadi saya bilang, apakah engkau selalu gagal? Iya, mari kita mengaku itu di hadapan Tuhan. Tapi sekarang saya mau bilang pada saudara, apakah saudara mau mundur? Ataukah saudara akan tetap maju dalam segala kelemahan saudara? Maukah saudara bilang seperti Petrus, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Dia berdiri ketika ada orang sakit dan bilang, aku tidak punya emas dan perak. Tapi dalam nama Yesus, cuma itu yang dia bawa, saudara, dalam hidupnya. Setelah itu dia dianiaya. Saya sudah cerita tadi. Dia ditangkap dan dibunuh. Disalib. Sebelum disalib dia bilang, tolong jangan salib saya seperti Tuhan. Salib saya kepala di bawah. Dan dia mati seperti itu. Saudara, banyak kali kita melupakan Tuhan. Bahkan pada saat kita sedang berusaha untuk mengasihi Tuhan. Dan banyak kali kita jadi ingat Tuhan. Ketika kita berada dalam masalah. Ketika kita tertegur oleh Tuhan. Tolong jangan kalah, saudara. Ketika Tuhan menegur kita. Tolong jangan kalah ketika masalah menumpuk dalam hidup kita. Tetaplah mengasihi Tuhan. Ikutlah seperti Petrus. Walaupun kita tidak sekuat Petrus. Kita lebih lemah dari Petrus. Kita lebih lemah. Tapi pulanglah ke rumah. Baliklah ke tempat di mana kita berada bersama-sama saudara seiman. Di rumah itu tempat mereka berkumpul bersama, saudara ya. Pulanglah ke persekutuan. Baliklah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bilang,
Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Itu yang didengar Petrus ketika Tuhan mau naik ke sorga. Dan setelah itu Petrus berkata kepada para imam, kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Mau saudara? Maukah saudara mau berkata pada Tuhan, Tuhan, lemah saya. Bahkan saya lebih gagal dari Petrus. Tetapi saya nggak mau berhenti mengasihimu. Jika bisa, doakan saya. Seperti yang kau katakan. Supaya imanmu jangan gugur. Tuhan sudah berdoa itu kepada Petrus. Tuhan tidak akan berdoa bagi kita. Saya tadi cuma sampaikan begitulah doa kita. Kita boleh minta kan. Tapi sekarang kalau begitu mari kita berdoa bagi saudara kita yang sedang dalam masalah. Tuhan jaga dia supaya imannya jangan gugur. Supaya dia tetap berdiri teguh kepada Tuhan. Cuma itu yang bisa kita lakukan kan? Silakan saudara, kalau saudara mau berdoa. Mau bilang pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan mundur. Tuhan dengar itu. Tapi jangan sampai begini, oh saya nggak mau bilang begitu. Kalau saudara nggak mau bilang begitu, saudara nggak pernah akan punya tekad. Itu cuma jadi, saya nggak mau janji nanti bagaimana. Karena saudara nggak punya tekad. Jangan jadi orang seperti itu. Jangan jadi orang Kristen yang kayak begitu. Jangan jadi orang Kristen yang pengecut. Petrus mau salah mau enggak, dia maju terus. Dan Tuhan tahu hatinya.